Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang saat ini mungkin sudah berakhir ya hubungannya dengan kamu, tapi dia selalu mengingat, merasakan, dan apa ya, kayak selalu selalu merasakan seperti adanya dirimu di dalam hidup dia gitu. Jadi dia kayak merasa apa ya, kayak masih masih mengenang, bukan mengenang juga sih, lebih tepatnya kayak kamu masih menjadi bagian dalam hidupnya kayak gitu ya. Jadi ini orang walaupun kalian sudah berpisah tapi dia belum move on, dia belum bisa melupakan kamu, dia masih merasakan bahwa kamulah bagian dalam dirinya, bagian dalam hidupnya, bagian dalam cerita kehidupan dia, seperti itu ya, kisah relationship kah atau apa ini. Dan aku lihat di sini dia masih sering ya mengulang-ulang kembali percakapan yang dulu pernah terjadi di antara kalian. Maksudnya tuh dia ini masih sering kayak membuka-buka kembali percakapan-percakapan kalian yang dulu pernah terjalin ya, pernah terjalin entah dari chat apa nih, chat dari WhatsApp or apa DM ya, atau apapun. Dia jadi masih sering scroll apalagi kalau misalkan di sini dia tuh kangen kamu ya, dia nggak ada komunikasi dengan kamu, dia lagi sendirian, dia lagi keinget kamu tuh ya, dia buka kembali. Jadi untuk mengenang, untuk apa ya, memberikan makan rasa rindunya seperti itulah ya. Oke, kita cari ceritanya seperti apa antara kamu dan dia. Oke, kalau aku lihat sekarang antara kamu dengan dia sudah memasuki fase baru dalam kebangkitan, kebangkitan kembali energi kalian. Kemudian aku lihat di sini kayak sudah ada pembaruan ya, sudah ada perubahan, baik itu dari sisi kamu ataupun dari sisi dia. Ya, kalian sudah mulai bertumbuh. Aku lihat di sini kalian sudah mulai berbeda ya, berubah seperti itu. Dan apalagi di sini aku lihat sudah mulai adanya perubahan dalam pola pikir, perubahan dalam persepsi, perubahan dalam pemikirannya kalian ya, pikiran kalian sudah bangkit ya dari masa lalu, dari apa yang kemarin terjadi gitu. Misalkan nih, dulu kamu orangnya bucin banget ya, sekarang sudah ada kebangkitan dalam dirimu. Ketika kamu terlalu bucin dengan dia ya, kemudian mungkin kamu tidak dihargai, tidak dianggap seperti itu ya. Jadi otomatis di sini kamu tersadar, kamu berubah dari pola pikirmu, dari sikapmu ya, sehingga sekarang mungkin kamu sudah tidak lagi perlu harus memprioritaskan orang lain ya, ngebucinin orang lain gitu kan. Sekarang kamu justru malah berpikir mungkin
dirimu, mencintai dirimu itu lebih penting dan lebih bisa memberikan kebahagiaan kepadamu. Contohnya seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini sudah ada fase baru yang telah kalian jalani, sudah ada kehidupan baru yang mulai kalian titi kembali gitu ya. Dan sudah ada perubahan dalam pola pikir atau pemikiran kalian. Kalian sudah mulai awakening, sudah mulai bangkit dari keterpurukan di masa lalu. Ada hubungan yang sudah berakhir di sini ya, dan bahkan mungkin aku lihat kamu sudah merasa bahwa apa yang sudah berakhir ini sudah tidak ada kesempatan kedua lagi atau kesempatan yang kesekian kalinya ya. Kamu sudah close off hubungan ini, kamu sudah tidak ingin lagi ada hubungan dengan masa lalu, dengan apa yang telah memberikan luka, telah memberikan kesakitan kepada kamu ya. Karena kalau aku lihat di sini memang kamu ingin tumbuh, kamu ingin berubah ya. Apa yang sudah mati ya sudah mati, apa yang sudah berakhir ya sudah berakhir. Itu keputusan tegas yang aku lihat dari kamu. Aku lihat di sini ya, kamu sudah benar-benar tegas memilih untuk menghentikan hubungan ini, hubungan yang mungkin tidak memberikan kamu keuntungan atau kebahagiaan. Dan aku melihat di sini ada cinta, ada seseorang yang sebenarnya masih cinta banget ya. Ada seseorang yang di sini masih cinta banget. Entah ini kamu terhadap dia atau dia terhadap kamu, tapi aku lihat di sini dia kayak ingin memberi dan menerima cinta yang cinta yang adil gitu ya. Aku lihat di sini. Bisa jadi kamu memang sangat mengharapkan ketika kamu memberi cinta, seharusnya kamu menerima cinta yang sama seperti itu ya. Tapi mungkin selama ini kamu tidak mendapatkan itu ya. Akhirnya ada seseorang di sini ketika kamu dan dia sudah berpisah, dia masih cinta dan ingin memberi dan menerima cinta secara adil gitu ya. Ada rasa kasih sayang yang sebenarnya tidak terbatas dari si dia ini terhadap kamu. Disclaimer dulu ya, pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya dan tidak 100% cocok ya. Jadi kalian bisa pilih saja cerita yang cocok dengan kalian ya, yang mana energi kalian, yang mana energi dia. Karena ini pembacaannya general ya, jadi terkadang energinya bisa terbolak-balik. Silakan disituasikan saja. Ada seseorang di sini yang ingin menghubungi nih ya. Aku lihat di sini ada seseorang yang ingin menghubungi, entah ini kamu ingin menghubungi dia atau dia yang ingin menghubungi kamu. Kalau aku lihat seperti ada seseorang yang ingin mengekspresikan, ada seseorang yang ingin memberitahu bahwa dia sebenarnya masih mencintai kamu atau kamu yang masih mencintai dia. Kalau kamu di sini merasa nggak pengen menghubungi dia, berarti dia yang sebenarnya ingin menghubungi kamu ya. Dia ingin mengekspresikan atau memberitahu kamu bahwa dia masih cinta ya sama kamu, seperti itu. Dia masih selalu memikirkan kamu, dia ingin sekali memberitahu kamu bahwa dia memang sayang banget sama kamu, dia cinta sama kamu. Cuman aku melihat kamu ini berdealing dengan seseorang yang chaser ya. Dia ini suka lari, suka menghindar, bisa dibilang kayak tidak berani, atau dia ini penakut atau memang dia ini punya suatu ketakutan akan suatu keintiman. Jadi kalau misalkan semakin intim dalam hubungan bersama seseorang, dia akan memiliki rasa ketakutan di dalam dirinya gitu ya. Jadi kalau dia menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin dengan kamu nih, semakin intim dia semakin takut. Kenapa dia takut dan kemudian melarikan diri dari keintiman atau intensitas hubungan? Karena kalau aku lihat di sini kemungkinan dia memang belum siap untuk berkomitmen. Kemungkinan dia ada yang lain, kemungkinan dia punya trauma dari masa lalu ya, dia masih punya trust issue seperti itu. Sehingga aku lihat di sini dia orang yang gampang melepaskan ya. Nah, jadi aku lihat di sini entah ini memang kamu yang pergi meninggalkan dia, atau dia duluan yang pergi meninggalkan kamu, atau mungkin kamu pergi meninggalkan dia kemudian
Ya udah, karena di sini mungkin dia takut kamu tinggalkan gitu ya, akhirnya dia pergi juga. Ya, oke. Jadi silakan disituasikan seperti apa. Intinya orang ini telah pergi dari kamu atau melepaskan kamu atau gampang sekali selama ini dia melepaskan kamu. Jadi hubungan kalian selama ini mungkin on off terus ya. Terus itu juga kamu selalu melihat polanya dia. Kalau misalkan ada situasi yang seperti A misalkan, dia pasti tiba-tiba udah gampang banget melepaskan kamu begitu saja dan cari yang lain. Seperti itu ya. Sehingga disinilah aku melihat sering sekali terjadi kekacauan baik itu dari pikiran, situasi, perasaan gitu ya. Jadi selalu kacau karena dianya tidak pernah mau kayak apa ya, intim, tidak mau intens ya dalam menjalani suatu hubungan dengan kamu. Sehingga hubungan ini cepat berlalu. Hubungan ini gampang lepasnya gitu loh. Ya, hubungan ini belum memiliki fondasi yang kuat. Seperti itu. Ya, ditambah lagi dengan shape ya, aku lihat memang di sini sudah ada apa ini namanya? Pemutusan hubungan ya, sudah diakhiri hubungan ini dan sudah mulai melangkah maju ya, sudah mulai melangkah maju menerima apa yang telah terjadi ya. Kalau misalkan aku lihat di sini kamu mungkin sudah melanjutkan hidupmu, kamu sudah fokus dengan dirimu sendiri, dia juga fokus dengan kehidupan dia sendiri, relationship dia sendiri gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang hubungan ini sudah berakhir, hubungan ini sudah sudah terputuskan ya, sudah ada yang menerima bahwa ya jalan kehidupan kalian memang harus tetap berlanjut ya, tetap harus apa namanya, memandang masa depan seperti itu ya. Ada yang sudah maju jalan dalam kehidupan kalian masing-masing ya. Dan walaupun di sini aku lihat ada yang berakhir tapi juga ada yang datang ya. Kemungkinan dia sudah ada yang baru, kamu juga mungkin sudah ada yang mulai mendekati atau kamu juga sudah ada yang baru gitu ya. Jadi ada yang pergi, ada yang datang. Aku lihat di sini ya. Entah itu memang orang baru kah atau orang lama, yang pasti aku lihat di sini kalian sudah punya jalan masing-masing seperti itu. Ada wedding ring di sini. Ada penyatuan, ada penyatuan kembali, ada pernikahan, ada soul connection, koneksi jiwa, cinta abadi dan kesetiaan. Oke. Kalau aku lihat sebenarnya ya, salah satu di antara kalian ini masih, atau bisa jadi memang dari kedua belah pihak ini ya, sebenarnya masih sama-sama saling cinta, atau salah satu di antara kalian masih memendam perasaan cinta. Masih ada rasa cinta yang abadi, masih ada kesetiaan. Jadi kayak masih, walaupun di sini kamu dengan dia sudah pada jalan atau jalur masing-masing, ya punya kehidupan masing-masing sekarang, tapi perasaan cinta itu seperti masih tertanam ya di lubuk hati kalian yang paling dalam. Entah ini dari kedua belah pihak atau salah satu pihak. Kalau misalkan kamu tidak merasa, berarti ini energi dia ya. Ya walaupun secara fisik kalian mungkin sudah bersama yang lain gitu ya, tapi cinta yang kalian miliki ini masih ada gitu loh ya, masih kalian pendam. Nah, kalau aku lihat ini energinya sih lebih ke dia ya, lebih ke dia. Dia kayak masih memendam ya, memendam perasaan itu, masih menjaga perasaan itu. Karena kalau aku lihat di sini kan ada koneksi jiwa dan juga ada cinta abadi ya. Everlasting love ya, ada soul connection. Jadi sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih ada rasa cinta. Atau bisa jadi kamu pun masih merasakan adanya cinta untuk dia, masih memendam rasa cinta itu, masih ada kesetiaan. Hanya saja memang situasinya sekarang itu kayak secara harfiah, secara logika, faktanya kalian lebih memilih untuk memfokuskan diri sendiri, self love ya. Jadi kalian kayak
Oke, walau misalkan gini, pemikiran kalian ya, contohnya. Oke, aku memang mencintai dia, tapi kalau misalkan selama ini hubungannya stuck, hubungannya on off, dia pun masih belum siap untuk berkomitmen, dia pun tidak bisa memberikan aku kepastian, tidak bisa memberikan aku suatu hubungan yang apa sih namanya, langgeng, berjangka panjang gitu ya, ya buat apa gitu, hanya membuang-buang waktu, hanya terus-terusan menunggu, hanya membuat rasa sakit, ya hanya melelahkan, sehingga ya walaupun cinta tapi rasional, ya walaupun cinta tapi melihat faktanya aja seperti itu, sehingga walaupun di sini kamu misalkan kamu yang masih cinta ke dia, ya kamu juga rasional gitu ya, dan sama seperti dia, walaupun dia sangat mencintai kamu tapi juga dia rasional, bahwa mungkin kamu memang sudah berpikir bahwa hubungan ini sudah tidak bisa lagi dilanjutkan, ya udah dia cari jalan sendiri, kamu pun cari jalan sendiri gitu ya, lebih memilih untuk mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, melihat nilai dari diri sendiri. Ya, aku lihat di sini terutama kamu ya sangat apa ya, mencari potensi diri atau melihat potensi diri. Kamu itu seperti apa sih? Value-nya kamu apa sih? Kamu punya apa? Kamu bisa apa? Seperti itu ya. Kalau aku lihat energi kamu di sini lebih kuat ya. Kamu kayak mengetahui kualitas dirimu, apakah dengan kualitas diri yang seperti ini pantas untuk digantungkan, pantas untuk dipermainkan. No, aku lihat di sini kamu tidak mau lagi berpikir bahwa aku berhak untuk dipermainkan. Tidak ya, aku lihat di sini kamu sekarang lebih menghargai dirimu sendiri ya. Mau ini kamu sekarang sudah bersama yang lain atau saat ini kamu masih fokus dengan dirimu sendiri, yang pasti adalah uh, keadaanmu sekarang itu jauh lebih baik di saat kamu bersama dia. Nah, kayak gitu. Karena sekarang kamu lebih fokus ke diri sendiri, kamu lebih menghargai dirimu sendiri, kamu lebih mencintai dirimu sendiri, dan kamu sudah melihat nilai dirimu sebesar apa. Kamu mampu berbuat apa, kamu bisa menghasilkan apa, kamu punya pencapaian apa, dan bla bla bla. Ini semua tentang dirimu. Aku lihat di sini ya. Dan saat ini pun aku lihat kamu mulai menyembuhkan apapun yang telah melukai kamu. Ya, masa lalu, orang-orang yang tidak bisa menghargai kamu, ya, rasa luka atau apapun. Ya, saat ini kamu kayak sedang healing, ya. Ini waktunya bagi kamu untuk tenang, ya, memperbaiki apa namanya, mental health-mu ya mental health-mu seperti itu. Bahkan aku lihat di sini kamu seperti menenggelamkan diri dengan pekerjaan ya. Aku lihat di sini kayak fokus dengan dirimu sendiri, bekerja ya, produktif lah ya. Intinya di sini aku lihat kamu produktif, kamu tidak mau membuang-buang waktu, kamu tidak mau meratapi apa yang telah gagal, apa yang telah terjadi, apa yang tidak bisa kamu rubah, apa yang tidak bisa kamu gapai gitu ya. Aku lihat di sini kamu fokus dengan apa, cita-cita, pekerjaan atau apapun yang lebih produktif untuk dirimu seperti itu. Ya, aku lihat saat ini kamu memang sangat-sangat menghargai dirimu sendiri sekarang. Ya mungkin dulu ketika kamu masih sama dia, kamu sangat merasa bahwa aku tidak pernah dihargai, aku tidak pernah dianggap, ya, aku tidak pernah diperlakukan dengan baik. So ya, kalau misalkan orang lain tidak bisa menganggapmu, maka dirimu sendiri yang akan lebih menjunjung seperti raja ratu ya, menjunjung diri sendiri gitu ya. Ngapain gitu, aku lihat di sini. Toh dengan adanya diriku sendiri, memprioritaskan diriku sendiri, membahagiakan diriku sendiri, kamu juga apa ya, justru malah lebih bahagia, lebih tenang, lebih have fun ya. Nggak harus mikirin besok harus bertindak apa, besok harus bersikap apa, seperti itu terhadap orang lain gitu. Boleh di sini kamu sudah mencapai suatu kenyamanan dalam dirimu sendiri, kamu juga sudah melihat kualitas dirimu sendiri seperti itu. Okay.
Kalau aku melihat di sini ya, dia masih menganggap kamu the one. Dia masih menganggap kamu satu-satunya yang dia cintai, yang dia mau sebenarnya ya, yang dia inginkan. Hanya saja ada sesuatu memang yang masih menunda dia untuk merealisasikan rasa cintanya itu ke kamu, atau tindakan dia ke kamu. Ya, karena di sini aku lihat memang ada andil dari Tuhan, ada andil dari semesta yang membuat dia menahan diri dia untuk tidak mendekati kamu, untuk tidak memprioritaskan kamu dulu. Ada sesuatu yang memang harus dia fokuskan, harus dia selesaikan. Entah ini tentang apa, nanti kita lihat ya. Bisa dari karirnya kah, atau dari kesiapan mentalnya kah, atau kesiapan hal lainnya, kayak gitu ya. Atau keluarganya kah masih perlu untuk dia fokuskan, seperti itu. Let your friends help you. Ya, kalau aku lihat sebenarnya di sini dia pun kebingungan ya. Dia pun masih kayak ada suatu apa ya? Kebingungan atau gini deh. Dia ini memang orang yang apa-apa itu mengikut sertakan teman. Ya, kayak dia kayak misalkan sedih ceritanya sama teman gitu ya, dia bingung dalam mengambil keputusan dalam hidupnya, dia minta bantuan sama teman gitu ya untuk cari solusi. Nah kayak gitu. Nah dalam hubungan dia bersama kamu pun dia sering gitu ya curhat sama temennya, dia tanya sebaiknya dia harus bagaimana, apa yang harus dia lakukan ya. Jadi aku lihat di sini memang dia ini selalu melibatkan, mengambil andil dalam hidupnya itu dengan teman-temannya gitu ya. Jadi orang yang bisa dibilang gampang terpengaruh nggak sih? Bisa, kemungkinan ya, kemungkinan dia orang yang gampang terpengaruh oleh teman-temannya gitu ya. Karena di sini apa-apa tuh ya dia harus mengikut sertakan andil dari teman-teman dalam bersikap, dalam mengambil keputusan atau apapun. Aku melihat memang saat ini dia kayak lagi mencoba untuk mencintai dirinya sendiri. Terus itu lagi freedom, lagi bebas ya. Dia merasa bahwa saat ini dia butuh untuk fokus dengan dirinya sendiri, dengan karirnya, dengan keuangannya, dengan kehidupannya. Intinya dia pun tidak mau kayak apa ya, stuck pada sesuatu yang tidak berjalan atau tidak dia dapatkan gitu ya. Dia pun sedang berusaha ya, terutama ini dalam hal materi ya, dalam hal materi. Jadi kalau misalkan dia melihat kamu tidak mau lagi berhubungan atau berinteraksi dengan dia, ya udah dia akan cari yang lain atau cari kesibukan lain seperti itu. Ya, jadi orangnya ini kalau aku lihat kayak sebenarnya dia tidak, sebenarnya dia ini takut sendirian gitu loh ya. Aku melihat dia ini takut sendirian, takut ditinggalkan, takut tidak mendapatkan perhatian ya. Jadi kalau aku lihat dia ini orang yang ingin selalu menjadi pusat perhatian seperti itu ya. Jadi kalau misalkan saat ini kamu melihat dia bersama yang lain, yaitu karena dia takut sendirian ya. Dia tidak mau sendirian dalam hidupnya. Tuh. Mungkin dia memang orang yang kurang kasih sayang dari keluarganya, atau mungkin dia orang yang tidak diperhatikan oleh keluarganya, sehingga dia mencari kenyamanan atau mencari perhatian di luar sana. Ya bisa jadi mungkin dia orang yang narsis, NPD, ya, sehingga yaitu dia takut kalau nggak ada orang yang memusatkan perhatiannya ke dia, gitu. Ya, dan aku lihat juga memang saat ini fokus dia adalah karir, uang, hal-hal yang bersifat duniawi, pasangan, ya, yang seperti itu. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang religius ya, dalam hal keagamaan bagus, atau bisa jadi secara spiritualnya bagus, atau bisa jadi keduanya bagus ya, religiusnya bagus, spiritualnya bagus, seperti itu. Sebenarnya gini, kalau dia terhadap kamu ya, dia ini seperti ada rasa bersalah ya. Dia ada rasa bersalah sama kamu, dia merasa bahwa ada suatu tindakan yang mungkin ya, dia pernah nyakitin kamu, dia pernah melukai hatimu, dia pernah
mengecewakan kamu ya, karena di sini aku lihat dia kayak ingin meminta maaf sama kamu atas apa yang telah terjadi, karena di sini aku lihat dia kayak sudah apa ya, menyadari dia sudah belajar dari apa yang dulu pernah terjadi, apa yang pernah dia lakukan lah ya, apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, dan akhirnya memberikan penyesalan, memberikan cambukan, memberikan tamparan, memberikan apa ya, kayak dipaksa untuk sadar bahwa apa yang telah dia lakukan itu ya merugikan dia. Jadi ketika dia dulu menyakiti kamu, ternyata endingnya juga dia yang rugi gitu loh. Dia yang akan mendapatkan karmanya, dia akan mendapatkan balasannya seperti itu. Ya, jadi kayak misalkan nih, dulu dia tidak menghargai kamu, ya, dulu kan kamu bucin banget sama dia, terus dia tidak menghargai kamu. Akhirnya ya udah, kamu sekarang mungkin sudah mematikan rasamu untuk dia, ya, kamu sudah membunuh rasamu untuk dia, dan kamu makanya di sini berani untuk melangkah pergi, ya, tidak peduli lagi dengan dia. Akhirnya di sini dia kan yang kehilangan kamu, kehilangan effortnya kamu, kehilangan perjuangannya kamu, kehilangan apapun yang selama ini kamu serve ke dia, service ya, kamu berikan ke dia. Ya namanya orang bucin ya, orang bucin itu biasanya orang yang semua akan dia berikan gitu ya, tanpa memandang seberapa beratnya itu untuk bisa diberikan. Ya pasti dikasih-kasih aja gitu. Nah sekarang udah nggak ada lagi, semua yang biasanya kamu kasih ke dia itu udah nggak ada lagi gitu ya, kamu udah fokus dengan dirimu sendiri ya, sudah tidak akan pernah mau memberikan apapun lagi ke dia. Nah yang tadinya dia keenakan ya, karena kamu selalu beri, karena kamu selalu perhatikan, kamu selalu kasih, sekarang ya nggak ada seperti itu ya, sekarang udah nggak ada. Terus itu soulmate, aku lihat di sini dia masih menganggapmu soulmate ya. Jadi kalau aku rasa dia ini selalu kayak ingin dan selalu merasa terkoneksi dengan kamu. Dia menganggap kamu adalah belahan jiwanya. Ya, dia menganggap kamu adalah bagian dalam hidupnya. Yaitu tadi ya, I feel you even though we are apart. Jadi walaupun kalian di sini sudah berpisah, dia masih menganggap kamu adalah bagian dalam hidupnya, bagian dalam kisah relationship-nya, kisah cintanya. Ya, pokoknya kamu adalah bagian dari cerita hidupnya, seperti itu. Kamu masih menjadi bagian dalam dirinya, seperti itu. Ya, jadi walaupun di sini kalian sudah menjalani kehidupan masing-masing, tapi dia menganggapmu masih menjadi bagian dalam hidupnya. Gitu. Oke, kita lihat cerita di tarotnya ini seperti apa. Ada the word reverse, berarti aku melihat di sini dia menganggap bahwa dia sudah mentok sama kamu. Dia sudah tidak bisa menemukan jalan untuk bisa kembali lagi sama kamu. Atau dia merasa kayak kamu mungkin sudah menutup akses. Atau jalan menuju ke kamu itu seperti sudah tertutup. Ya, kalau aku lihat kan di sini memang ada andil semesta ya, yang mungkin itu juga membuat dia kayak tidak tahu harus ke arah kamu itu dengan cara apa saat ini ya. Entah kamu juga memang sudah memblokir dia kah, atau kamu sudah bersama yang lain kah, ya kamu sudah punya pasangan sah, atau gimana deh. Pokoknya intinya sebenarnya dia ini sempat ya, sempat mau berjuang, atau sempat ingin berjuang, atau sempat sudah jalan untuk berjuang kembali padamu. Tapi nampaknya jalan atau arah menuju ke kamu itu seperti sudah tidak ada lagi, seperti tidak ada harapan gitu ya. Jadi kayak buntu banget. Dan aku lihat di sini dia mungkin saat ini merasa kayak sudah putus asa ya, karena nggak tahu dia harus lewat jalan mana untuk kembali ke kamu, untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, untuk mendapatkan welcome kamu lagi. Itu dia nggak tahu gitu. Kalau aku lihat di sini ya, dia bingung, dia entah harus bagaimana. Sedangkan di sini aku lihat ya,
dia juga sadar diri ya, dia merasa bersalah karena mungkin dulu pernah sakitin kamu, mengkhianati kamu, memperlakukan kamu tidak baik seperti itu ya. Dan aku melihat di sini kayak ngelihat faktanya, mungkin kamu memang sudah udah memblokir kayak gitu kan, kamu sudah tidak memperhatikan dia lagi seperti itu, kamu sudah menunjukkan sikap tidak bucin lagi ke dia, tidak mengharapkan lagi dia seperti itu ya, sehingga ya udah mau gimana, aku lihat di sini dia putus asa ya, dia putus asa. Tapi dalam keputusasaannya ini, aku lihat nanti akan bangkit lagi perasaan ingin memperjuangkan. Ya, jadi sebenarnya kayak ini bentuk dari kekecewaan atau kemarahan dia sesaat. Ya, karena yaitu dia tidak menemukan jalan. Ya, tidak bisa menemukan jalan untuk bisa kembali ke kamu. Makanya di sini dia kayak ya putus asa, marah, kesal, seperti ditinggalkan. Sedangkan di sini dia orang yang takut akan ditinggalkan seperti itu ya. Nah, makanya di sini aku lihat kayak tidak ada perjuangan dari dia, tidak ada tindakan apapun dari dia untuk memperjuangkanmu atau memaksa keadaan agar kamu bisa kembali lagi ke dia gitu. Dia tidak memaksa kamu gitu ya, tidak ada tindakan paksaan untuk kembali untuk bersama kamu gitu ya. Aku lihat karena di sini dia putus asa, nggak tahu dia caranya harus gimana gitu ya. Tapi aku melihat nanti seiring berjalannya waktu, dia akan sadar, dia akan cari cara gimana, apakah masih bisa. Ya masih ada pengharapan sebenarnya, walaupun dia nggak tahu sebenarnya akan seperti apa, gimana caranya untuk bisa bersama dengan kamu atau kembali lagi dengan kamu. Ya, yang pasti dia saat ini putus asa untuk bisa kembali dengan kamu. Gitu ya. Ada The Sun, ya The Sun ini kartu tentang kebahagiaan, tentang keberlimpahan, tentang kebenaran, ya pencerahan. Jadi kalau aku lihat di sini nampaknya hubungan ini sudah mendapatkan pencerahan, ya. Dia sudah mendapatkan pencerahan, kamu sudah mendapatkan pencerahan. Di sini semua bobrok-bobroknya dia, semua hal-hal yang sudah ditutup-tutupi sama dia selama ini, itu aku lihat memang sudah terbongkar. Semuanya sudah jelas, faktanya sudah jelas ya. Apa yang dia tutup-tutupi juga sudah terlihat semua. Dan aku melihat di sini ya kamu sudah tahu lah ya dia ini seperti apa orangnya, bibit bebet bobotnya seperti apa, bobrok-bobroknya dia ini seperti apa, faktanya dia ini seperti apa, itu semuanya sudah jelas. Kenapa sekarang diperjelas atau semuanya mungkin sudah dibongkar oleh semesta gitu ya? Karena itu tadi, The Sun itu adalah kartu tentang pencerahan, kartu tentang kesuksesan, kartu tentang keberlimpahan. Semesta tidak akan tinggal diam ya, membiarkan kamu dalam hubungan yang toksik bersama orang yang red flag. Karena di sini semesta ingin kamu bahagia. Semesta ingin kamu sukses ya. Aduh, kok aku kayak mau nangis. Semesta ingin kamu tidak hidup dalam kegelapan. Ya, semesta ingin kamu sadar, semesta ingin kamu bisa melihat faktanya bahwa hidup ini tidak hanya berfokus pada sesuatu yang penuh dengan kebohongan, dengan manipulasi yang terus-terusan. Mungkin selama ini kamu selalu denial ya, kamu selalu tidak menerima faktanya seperti itu. Makanya di sini semesta selalu jor-joran menunjukkan kepada kamu bahwa nih orang ini seperti ini loh, orang ini seperti ini. Semua bobrok-bobroknya dibongkar gitu ya. Akhirnya tindakan semesta yang dilakukan semesta ini itu untuk menyadarkan kamu, nih orangnya seperti ini, oh jadi seperti ini. Nah, kemudian kamulah di sini yang silakan untuk memilih apakah memang pantas dia untukmu gitu ya. Emang apakah perlu untuk kamu pertahankan mati-matian seperti itu? Karena di sini kan aku lihat kamu yang bucin banget gitu ya, kamu yang bucin banget selama ini, semua kamu beri ke orang yang sebenarnya ya bobrok gitu loh ya. Akhirnya di sini aku lihat setelah semuanya
terjelaskan, makanya di sini kamulah yang mengambil keputusan untuk pergi, gitu ya. Sebenarnya untuk pilihan pergi atau tidak itu memang semesta kasih ke kamu pilihan itu, gitu. Pilihan itu semesta yang kasih, bukan atas, ya, apapun yang kamu pilih itu akan dikehendaki oleh semesta, tapi semesta tidak akan membiarkan kamu terus-terusan terjerumus dalam hubungan yang toksik bersama orang yang red flag seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang kamu memilih keputusan untuk tetap bersama dia, semesta akan terus jor-joran untuk membuat kamu sadar, untuk memberikan kamu pencerahan seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat kemungkinan sih kamu ya sudah jelas, sudah tercerahkan ya. Karena ingat, The Sun itu adalah kartu tentang kebahagiaan, keberlimpahan, dan pencerahan. Sehingga, ya, aku lihat di sini kamu sudah jelas, sudah tercerahkan ya, dan kamu sudah mengambil keputusan untuk pergi, untuk mendapatkan kebahagiaanmu sendiri, kayak gitu. Makanya di sini kamu sekarang udah self love ya, mengetahui nilai dirimu seperti itu, mencintai dirimu seperti itu. Oke, ada devil. Jadi hubungan ini aku lihat memang hubungan yang sangat apa ya, monoton. Seperti seolah-olah antara kamu atau dia ini merasa kayak terjebak ya. Jadi selama ini mungkin kalian merasa terjebak dalam suatu hubungan yang kalian jalin, dan terjebaknya ini sampai-sampai kalian merasa tidak bisa mandiri, terlalu bergantung ke pasangan. Itu tadi mungkin kamu dulu ya sangat kayak merasa, aduh aku nggak bisa hidup tanpa dia, aduh kalau misalkan nggak ada dia di hidup aku mungkin nggak akan bahagia, aku mungkin nggak akan bisa bertemu dengan orang lain, aku mungkin akan stres, aku mungkin akan depresi, mungkin aku akan patah hati, duniaku akan runtuh, bla 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 bla. Ya, jadi dulu seperti itu kamu terjebak dalam suatu hubungan ini. Sampai-sampai kamu tidak bisa mandiri. Gitu loh ya. Bahwa sebenarnya namanya individu ya, terlahir individu ya, mau sampai mati juga tetap individu gitu ya. Jadi makanya aku bilang di sini hubungan ini kalian merasa seperti terjebak ya, terjebak dalam hubungan ini. Padahal itu sebuah bentuk dari devil ya, godaan dari iblis, godaan dari setan. Godaan dari iblis lah ya, devil iblis ya, seperti itu. Sehingga selama ini ada tingkat kodependensi yang cukup sulit sekali untuk kalian tangani ya. Jadi kalau udah tingkat kodependensi berarti dulu kamu nih waduh bucinnya sampai amit-amit deh ya, semua kamu lakukan, semua kamu berikan, bahkan mungkin tanpa dia minta pun kamu kasih gitu ya, apapun, mau itu waktu, perasaan, uang, apalagi support, bahkan mungkin apa yang berhubungan dengan biologis, kepuasan biologis seperti itu ya. Kamu berikan, tapi apa yang kamu dapat ya? Pandangan rendah, tidak dihargai, tidak dianggap, tidak diperlakukan dengan baik, dianya terlalu cuek, dianya terlalu dingin, dianya masa bodoh. Seperti itu yang aku lihat. Sehingga di sini banyak dari kalian ya, atau mungkin sudah rata-rata ya semuanya tuh mengambil langkah mundur untuk hubungan ini gitu ya. Di dalam hubungan ini. Karena apa ya, kalau aku lihat di sini kayak memang ada situasi yang sudah membuat kamu sadar gitu ya, bahwa ya kalian memperjuangkan hubungan ini hanya sepihak ya. Kalian juga mungkin sudah lelah ya dengan godaan iblis ini, makanya di sini kalian lebih memilih untuk memfokuskan hal lain selain percintaan ya, lebih mengerjakan sesuatu yang di luar hal-hal percintaan. Makanya di sini kamu mungkin sekarang lebih fokusnya ke karir, ke keuangan dia, ke keuangan kamu. Terus itu apa? Cita-cita, apa namanya? Peningkatan kualitas diri, ya, meningkatkan kualitas diri seperti itu. Dan aku lihat memang masalah di hubungan ini juga karena ada yang
salah satu di antara kalian atau dari kedua belah pihak memiliki masalah tentang kesehatan mental. Ya, ada masalah tentang kesehatan mental. Coba kalian fokuskan, coba kalian pikir-pikir, apa yang kok ngerasa kayak beda gitu dari orang lain. Tapi ingat ya, masalah kesehatan mental itu jangan self-diagnose, jangan mendiagnosa diri sendiri. Kalau memang kalian merasa, oh kok aku ada yang aneh ya, kok aku ada yang beda dengan orang lain, silakan. Kalau memang itu menurutmu mengganggu aktivitas, mengganggu kisah percintaanmu, ya, mengganggu dirimu, mengganggu orang-orang sekelilingmu, gitu ya, merasa terganggu dengan sifat keadaan kamu, silakan ke psikolog. Psikolog atau kalau memang ini sudah tak tertahankan, silakan ke psikiater, gitu ya. Jadi jangan self diagnose ya, tidak boleh itu. Haram ya. Haram, tidak boleh. Jadi silakan untuk datang ke apa namanya? Profesi yang lebih ahli gitu ya. Ya, agar bisa dibantu ya, agar kalian bisa menyelesaikan masalah tentang kesehatan mental itu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Justru malah kalau aku lihat ya, akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini sangat dicanangkan sekali kan ya, tentang kesehatan mental ya, karena itu penting gitu ya, karena kesehatan mental itu akhirnya nanti mempengaruhi banyak hal dari aspek segala kehidupan kalian gitu ya, perkembangan kehidupan kalian. Jadi memang kalau aku lihat inilah yang menjadi salah satu masalahnya. Terus itu juga aku melihat dari devil ini berarti mewakili ada seseorang atau memang dalam hubungan ini bisa jadi kedua belah pihak juga ya, memiliki emosi yang negatif. Kayak misalkan suka melakukan pelecehan. Ya, apa sih kalau suka melakukan pelecehan itu? Aku lupa namanya sebutannya. Ya, ya suka melecehkan lah ya. Pelecehan itu kan dalam arti luas banyak ya. Dalam arti luas cukup besar gitu ya. Jadi kalian situasikan aja. Terus punya sifat yang terlalu mendominasi, terus itu juga mungkin suka menipu, ya, dan juga memiliki kecemburuan yang terlalu berlebihan. Itu ya, itu juga kan termasuk semuanya tentang masalah kesehatan mental, ya kan? Seperti itu. Jadi ini ada masalah tentang kesehatan mental, ada emosi yang negatif yang dimiliki oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Terus itu juga devil, ini kan melambangkan nafsu, godaan, hasrat. Ya, yang berhubungan dengan pemuasan biologis, pemuasan seksual. Ya, bisa jadi salah satu di antara kalian itu apa ya, menjalani hubungan ini ya karena adanya nafsu. Ya, ingin memuaskan hasrat seksualitas seperti itu. Atau hanya memanfaatkan dalam hal itu aja, seksualitas itu. Terus itu juga salah satu atau kedua belah pihak memang punya gaya hidup yang hedon. Ya, bisa jadi dia punya gaya hidup yang terlalu hedon. Ya, dan untuk memenuhi rasa hedonismenya ini, dia itu gampang mencari kepuasan di tempat lain. Ya, demi untuk memuaskan keegoisannya ini. Gitu. Makanya di sini aku bilang dari awal, dia ini orang yang gampang cari yang lain gitu. Karena ya itu. Jadi kemungkinan memang mungkin pendapatan dia tidak bisa memenuhi kehedonismenya dia ini. Sehingga dia harus cari bantuan dengan pasangannya yang memberikan dia modal atau dia meminta dari pasangannya yang bisa membantu dia untuk memenuhi gaya hidup dia yang apa itu, hedon itu gitu ya. Mungkin ya kamu berdealing dengan seseorang yang manipulatif dan apa ya seperti iblis seperti itu ya. Oke, the high priestess, ada insting yang memang kuat di sini ya. Bisa jadi dari kedua belah pihak, bisa jadi salah satu pihak ya, karena di sini instingnya terlalu kuat sehingga tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya pembicaraan, insting itu sudah bermain. Insting itu seperti sudah ya ngasih tahu aja gitu, tahu-tahu kayak ada insting yang mengatakan bahwa oh dia di sana kayaknya ada yang lain,
dan faktanya ya mungkin benar, dia ada yang lain, dia bermain di belakang kamu, dia begini, dia begitu ya. Aku lihat di sini insting kamu memang kuat terhadap dia. Jadi ini juga lah ya yang membuat trust issue bagi dirimu. Terus itu apa ya, kamu langsung mengambil keputusan sepihak ya, karena sudah merasa instingmu itu kayak meyakinkan gitu ya. Faktanya memang benar. Instingmu mengatakan yang sebenarnya, mengatakan kejelasannya seperti itu. Dan ya karena insting yang kuat ya, jadi ya udah gitu. Tanpa ada cang cing cong, faktanya semuanya terbongkar gitu. Oke, kemudian di Emperor. Kamu berdealing dengan seseorang yang bisa jadi saat ini dia sedang melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Ya, saat ini mungkin dia sedang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Entah dia melakukan tindakan KKN atau dia melakukan tindakan penipuan atau apa. Ya, tapi yang pasti aku lihat di sini dia menyalahgunakan kekuasaan dia untuk kepentingan diri dia. Ya karena itu tadi dia punya gaya hidup hedon, ya bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan bergaya hedonnya itu. Tapi yang pasti di sini dia menyalahgunakan kekuasaan. Atau bisa jadi ini sudah terjadi. Dia dulu kemarin menyalahgunakan kekuasaan dia untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Orang yang suka mengontrol, dia ini orang yang suka mengontrol, orangnya sombong ya, manipulatif, tapi dia orang yang kaku, orang yang sangat keras kepala, nggak disiplin ya. Aku melihat kayaknya dia ini bisa jadi mungkin punya masalah dengan ayahnya ya entah mungkin dia dikeluarkan dari keluarganya, atau dia disingkirkan, atau dia ya lagi ribut dengan ayahnya, atau bisa jadi saat ini dia sudah tidak memiliki sosok ayah. Ya mungkin ayahnya sudah meninggal, ayahnya mungkin pergi meninggalkan dia, atau gimana deh. Pokoknya ada masalah dengan ayah, ada hubungannya dengan ayah, yang mungkin dia sudah tidak mendapatkan lagi peran sosok ayah, seperti itu ya. Orangnya suka mendominasi, bahkan sampai tirani banget ya. Ya semena-mena gitu loh, suka-suka hati dia semena-mena gitu. Membuat keputusan atas kehendak dia sendiri gitu ya. Kasian banget sih kamu berdiri dengan seseorang yang seperti ini. Terus itu juga kalau masalah hubungan percintaan aku lihat memang sudah terasa sulit ya. Sudah terasa sulit. Walaupun di sini mungkin kamu selalu berjuang untuk tetap akur bersama dia, dan dia juga berusaha untuk akur ya sama kamu. Tapi selalu banyak sekali ketidaksetujuan atau ketidakpuasan di hubungan ini. Ya. Kalian selalu berjuang untuk bisa selalu terhubung dengan cara yang dewasa gitu ya. Kalian selalu mencoba untuk saling memahami, menyetujui hal-hal yang sama, tapi tampaknya kamu ataupun dia selalu mengalami atau selalu menunjukkan ego, ingin merasa berkuasa ya, baik kamu ataupun dia. Ya mungkin kalian bisa jadi mungkin sama-sama anak pertama ya, sehingga emang jiwa kepemimpinannya itu kuat, sehingga energinya kuat. Atau bisa jadi memang kalian punya jiwa kepemimpinan yang sangat dominan gitu ya, sehingga ingin selalu berkuasa di hubungan ini. Jadi kalau hubungan selalu ingin merasa dialah yang berkuasa, ya sulit ya untuk dipersatukan, karena di sini kamu pengen kamu pengen ingin mengatur, dia juga pengen ingin mengatur, seperti itu. Dan bahkan kayak nggak ada yang mau mengalah, aku lihat di sini. Jadi ketika kalian misalkan tidak mendapatkan suatu keputusan yang sama gini ya, karena kamu pengen A, dia pengen B gitu ya, nggak ada yang mau mengalah, ya udah, aku lihat di sini kalian juga nggak ada yang mau untuk mundur ya dari
keegoisannya kalian masing-masing. Akhirnya ya udah, sangat jelas banget hubungan ini, sikap dominasinya tampak jelas ya. Terus itu juga sifat kompetitif ya, kompetitif di antara kalian. Nah, kalau kompetitifnya itu di antara kalian berdua aja gini. Jadi kayak saingan-saingan, mana nih yang lebih kuat, mana nih yang bakalan menghubungi duluan, mana nih yang bakalan meminta maaf duluan, siapa nih yang bakal mengaku salah duluan. Nah, seperti itu. Jadi kayak adu mekanik kamu dengan dia. Ya, jadi kalau misalkan ada salah paham gitu, diem-dieman gitu ya, marah-marahan gitu. Udah, saling tunggu menunggu. Siapa yang duluan mau minta maaf, siapa yang duluan yang mau mengaku salah, kayak gitu. Aku lihat seperti itu. Jadi ya udah, ketika berpisah kayak ego tidak mau mengalah. Tuh, paham ya? Tapi aku melihat di sini dari perasaan dia ya. Saat ini dia merasa kesulitan loh. Ketika kamu dengan dia saat ini sudah berpisah, dia merasa kesulitan. Kenapa kesulitannya? Karena di sini dia merasakan banget kehilangan kamu. Ya, dia merasa sangat kehilangan kamu. Dia seperti terisolasi, atau dia mungkin saat ini mengisolasi diri dia, ya kayak menyembunyikan diri dia dari kamu, atau seperti kayak diisolasi gitu ya, dihindari, bukan dihindari, kayak kamu itu mungkin sudah tidak mau dekat-dekat dengan dia, seperti itu. Ada perasaan ditinggalkan yang dia rasakan, ya mungkin karena sekarang kamu sudah fokus dengan dirimu sendiri, kamu sudah tidak peduli, dia merasa seperti sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu, sudah seperti ditinggalkan oleh kamu, ya, dan saat ini dia merasa kesulitan. Entah ini faktanya kesulitannya selain perasaan, karena ini Pentacles, biasanya Pentacles itu juga tentang keuangan. Bisa jadi memang keadaan keuangan dia saat ini juga lagi sulitan. Nah, kenapa? Karena mungkin selama ini yang suplai uang ke dia itu mungkin kamu. Nah, ATM berjalan dia udah nggak ada lagi, ya. Makanya di sini dia cari yang lain yang bisa membantu mensuplai keuangan dia, gitu. Mungkin ya kalau sekarang kamu udah lihat dia ada yang baru, ya itulah pengganti kamu. Kasihan ya pasangan dia yang sekarang jadi ATM. Tapi ya daripada kamu terus-terusan yang jadi ATM berjalan dia. Ya, intinya aku lihat di sini, kesulitan yang saat ini dia alami itu bukan hanya tentang merasa kehilangan kamu, ya, atau merasa ditinggalkan oleh kamu, tapi juga sumber uang, sumber materi dia juga hilang gitu. Kalau misalkan kamu merasa bahwa kamu dia tidak pernah meminta-minta uang, atau kamu tidak pernah ngasih dia uang, ya udah, berarti ini bukan cerita kamu. Ya, tapi kalau ternyata sebagian ceritanya cocok, oke, berarti hanya sebagian. Jadi nggak usah dibuat pusing ya, say. Oke. Tapi di sini aku lihat walaupun dia merasa kesulitan ya, karena udah ditinggalkan kamu, terus itu sumber uangnya juga sudah hilang, dia tetap akan berjuang. Ya, dia nggak akan diam diri. Makanya di sini dia cari yang lain untuk mendapatkan penggantinya kamu. Dia berpikir bahwa ya di luar sana kan ada yang lain ya, jadi bisalah menggantikan sosok kamu, orang yang bakalan bucinin dia juga, terus bakalan ngasih dia materi, ya kan? Dia tetap akan berjuang, ya. Nah, kemungkinan juga sebagian dari kalian ini berdealing dengan seseorang yang memang mungkin sekarang pengangguran, ya, tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki pekerjaan gitu. Sehingga dia pun di lingkungannya mungkin merasa terasingkan, merasa di keluarganya terasingkan, seperti itu ya. Karena ya tidak produktif. Terus itu juga dia mungkin merasa kayak dirinya aib, ya, atau di mata orang-orang seperti dia ini aib, seperti itu. Sekarma itukah dia dapatnya, ya. Jadi kalau aku lihat kayak dipandang buruk ya. Atau mungkin kamu yang memandang dia seperti itu, aib. Seperti itu, oke? Terus itu juga nih, kalau udah ngomongin Five of Pentacles tentang hubungan itu udah pertanda buruk banget ya di dalam hubungan. Berarti ada masalah dengan perasaan dia yang ditinggalkan, diabaikan, atau sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu. Dan dia merasa bahwa kayak dia itu sudah ditolak
atau sudah ditinggalkan sendirian oleh kamu. Bahkan skenario terburuknya memang sudah ada keretakan ya di hubungan ini, sudah ada perpisahan atau memang sudah ada perceraian. Terus itu mungkin dia ini pernah melakukan skandal, dia pernah membuat keturunan yang tidak sah ya, mungkin dia pernah MBA, entah itu dengan kamu atau dengan yang lainnya, seperti itu ya. Atau mungkin dia terlibat dalam hubungan yang dianggap tidak bermoral atau tidak terhormat, mungkin dia pelakor atau ya punya hubungan yang gitulah ya. Ya pokoknya nggak bermoral. Terus itu juga aku lihat saat ini ya, dia dan kamu mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan karena ada masalah keuangan atau masalah kesehatan yang memang belum terselesaikan. Atau ya mungkin itu tadi ya, mungkin secara keuangan di sini mungkin jomplang ya. Atau ya mungkin kalian memang sama-sama secara keuangan tuh berjuang sendiri-sendiri ya, tanpa bantuan keluarga ya, tanpa privilege gitu ya. Atau mungkin ya itu dia pengangguran, kamu bekerja, dia apa ya, dia tidak mendapatkan penghasilan, tapi mungkin kamu selama ini selalu diporotin ya, tapi jadinya kan susah juga gitu ya, nggak selesai-selesai ini masalah tentang keuangan. Belum lagi karena terlalu bekerja keras ya, mungkin sudah berefek ke tubuh, sering capek, sering sakit gitu ya, bisa jadi. Terus itu juga aku melihat di sini, ya siapapun di sini yang masih lajang, berarti kayak menolak atau mengabaikan pasangan. Bahkan kayak ada nih yang saat ini masih melajang, ya, kayak ada calon pasangan dari kalian yang datang, ada orang baru nih, atau ada orang lah ya kayak mengajak kalian untuk berteman, berkenalan, atau dia memang punya niat untuk menjuru ke arah suatu hubungan, kayak kalian abaikan atau kalian tolak. Ya kalau di sini kamu masih melajang, berarti kamu kayak menolak ya, menolak orang itu gitu. Kayak nggak peduli dengan orang itu gitu. Dan aku melihat di sini mungkin kalian, salah satu di antara kalian ada yang saat ini sudah menjadi orang tua tunggal ya. Kalau ini dia, mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang sudah menjadi orang tua tunggal. Aku lihat kayak sedang mengalami kesulitan ya, harus menjadi orang tua tunggal ya, harus fokus dengan anak, membiayai anak, menyekolahkan anak, membesarkan anak sendirian, mencari uang untuk anak sendirian, seperti itu. Oke, jadi ini kemungkinan ada yang menjadi orang tua tunggal. Oke, ada The Fool. Yang ini kan bottom of the deck ya. Berarti yang dia rasakan saat ini, dia merasa bahwa saat ini dia ngerasa harus bebas ya. Dia bebas, dia merasa dia masih punya perjalanan hidup, tapi aku lihat dengan kecerobohan. Ya. Entah ini umur dia berapa, tapi aku lihat di sini kayak dia merasa bahwa dia ini masih muda. Ya, mau dia umur 40 tapi dia ini punya jiwa muda gitu ya. Jadi terlepas faktor umur berapapun, dia menganggap dia adalah masih muda. Sehingga ya udah, dia dengan cerobohnya, dia dengan kebebasannya melakukan apapun perjalanan dalam hidupnya, memulai awalan-awalan baru dalam kehidupannya dengan dengan kepolosannya, dengan kebodohannya, dengan spontanitasnya dia, seperti itu, memulai masa-masa muda dia. Ya, dia melakukan banyak hal aku lihat di sini. Tapi karena ya itu tadi aku bilang bodoh ya, aku bilang kayak polos, aku bilang kayak spontan gitu ya, karena dia menjalani apa yang dia mulai ini ya, kan ada awalan baru yang dia mulai ya, entah itu dalam hubungan, dalam karir atau apapun, itu kurang ada rasa komitmen. Jadi kalau misalkan dia saat ini memulai awalan baru dengan orang baru, itu sebenarnya tanpa komitmen. Jadi dia jalanin aja, gitu ya. Nggak menjuru ke arah mana-mana, enggak. Tapi ya dia jalanin aja, gitu. Karena dia kan orang yang takut sendirian, ya. Dia itu orang yang takut ditinggalkan atau takut ditolak, gitu. Jadi ya udah, dia mulai aja dengan seseorang, tapi ya kurang adanya komitmen.
nasibnya kemungkinan 11-12 nanti kayak kamu gitu ya, karena ya itu nggak ada komitmen. Orangnya idealisme banget ya, oh ya, jadi suka-suka hati dia. Kalau menurut dia ini keputusan yang terbaik untuk dia akan jalani, nggak perlu ada ikut campur dari orang lain kayak gitu ya. Intinya orangnya kurang berkomitmen dalam memulai awalan baru ini. Jadi dia mulai aja tanpa ada strategi, tanpa ada niatan mau dikomitmenkan. Itu jalanin aja seperti itu. Kalau masalah kehidupan percintaan dia, aku melihat kayak memang secara spontan dia menjalani hubungan dengan seseorang itu dia ngerasa kayak menarik gitu ya, dan dia ngerasa kayak ada romansanya mungkin karena di awal-awal ya, jadi dia merasakan diperhatikan, disayangi gitu ya, dicintai seperti itu. Tapi ya itu secara spontan. Mungkin dari berpisah baru berpisah dengan kamu, nggak lama dia udah ada yang lain kayak gitu. Ya itu karena terlalu spontan dalam menjalin suatu hubungan romansa. Tapi aku lihat walaupun menarik, penuh dengan romansa, ada sedikit ketidakstabilan dalam pikiran pasangannya. Kalaupun belum, ini akan segera terjadi. Ya, pasangannya akan mulai merasa tidak stabil dengan keadaan atau dengan sikap dia atau dengan apa yang terjadi seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat sebenarnya pasangannya memang lagi tergila-gila dengan dia. Lagi merasa senang-senangnya nih, ya kan? Karena baru-baru aku lihat sini. Cuman ya aku lihat memang sangat terlihat jelas bahwa si dia ini kalau masalah tentang komitmen sebenarnya dia kurang menunjukkan komitmen itu, karena memang dia belum siap untuk membawa hubungan dia ke tingkat hubungan yang lebih serius, ke hubungan yang selanjutnya atau ke komitmen ya. Jadi ya itu tadi default itu adalah spontan dan jalanin aja, tapi nggak ada tuh niatan komitmen karena dia memang belum siap untuk berkomitmen seperti itu. Jadi kalau kamu lihat sekarang dia bersama yang lain, udahlah nggak usah dipikirin. Ya nggak usah dicemburuin, nggak usah kayak nggak usah kayak gimana, fokus aja dengan dirimu ya. Jadi kalau aku lihat kayaknya kalau kamu sekarang itu lebih memilih untuk melajang dan menolak orang-orang yang ingin dekat dengan kamu, atau mungkin ya kalau misalkan mau dekat ya udah kenalan, tapi kalau untuk lebih dari itu kayaknya aku lihat di sini kamu belum ada keinginan untuk arah dalam suatu relationship atau hubungan. Tapi kalau dia, aku lihat di sini dia spontan cari yang baru, udah baru pisah dengan kamu cari yang baru, tapi tidak ada komitmen di sana. Dia hanya ingin merasakan, mendapatkan nuansa romantis aja gitu ya, untuk diperhatikan, untuk mendapatkan sensasi menarik gitu lah ya. Ada apa sih kalau kemenarikan itu kayak penasarannya gitu doang ya, biar merasa dicintai ya. Namanya juga ya, kalau aku rasa dia ini orangnya narsis ya, itu ingin jadi pusat perhatian. Jadi kalau orang narsis itu nggak mau dia sendirian, dia takut sendirian, dia takut ditolak ya, seperti itu. Jadi kalau ketika kamu menunjukkan sikap penolakan, ya cari yang lain gitu. Tapi buktinya beginilah sikonnya dia ya. Oke, aku rasa cukup. Ini nampaknya panjang sekali. Buset, sejam cuy aku ngoceh. Maaf ya terlalu panjang. Tapi mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Berarti ini memang bukan ceritanya kamu. Ya, aku berdoa yang tidak resonate berarti memang hidupnya bahagia ya. Hidupnya bahagia, fine-fine aja dengan pasangannya. Pasangannya bisa setia ya. Langgeng, sukses ya. Nggak jelimet kayak cerita ini. Sampai sejam aku ngoceh cuy. Oke, untuk zodiak di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aries, ada Capricorn. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate kok dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja, oke? Tidak usah diambil pusing. Angkanya 2, 4, 3,
9, 26, 2, 21, 29, 16, 19, 13, 28, 22, 30, 20, 7, 5, 8, 23, 8, 23, 10, 10, 27, 16, 1, 11, 4, 15, 31, 25, 8, 14, dan udah ding, itu aja. Ini gimana sih kelihatannya di sebelah mana ini? Nah, itu aja. Kemudian bulannya, bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada Juli, November, Agustus, Oktober, Januari, Mei, Maret, apa ini, Desember, September, Juni. Sionya bisa sionya kamu, sionya dia, silakan disituasikan saja. Ada sio naga, sio tikus, sio kelinci, sio ular, sio babi, sio anjing, sio ayam, sio monyet, sio kambing, dan sio kerbau. Oke, alfabetnya bisa inisial nama, nama lengkap, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. XPA, RLF, VSEYC, QO, TKDHUJNB. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.